mindset seperti inilah yang harus kita transformasi gitu ya. Makanya kemarin salah satu inisiatif yang akan saya propose adalah menjadikan RM Dana itu adalah sebagai digital ambassador. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. Apa kabar Mas Yudi? Baik, luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu Executive Vice President Mass Funding Division, Mas Wahyudi Darmawan. Mas Yudi, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama nih, apa sih yang berubah dari Mas Yudi nih sejak new normal ini? Ya, kemarin begitu di awal-awal new normal kan kita juga ada perubahan jam kerja ya, kalau dari sisi BRI gitu. Ya waktu itu sempat istilahnya ada perbedaan habit berangkat ngantornya sedikit gitu. Kemudian sempat juga istilahnya beberapa kali WFH gitu kan ya. Jadi pasti blessingnya cepet banget ya ke kantor ya? Iya betul, jalan cukup lancar, pulang juga lancar, jadi enak gitu. Menghemat banyak waktu ya, betul. Sehingga banyak aktivitas positif lain yang bisa dikerjakan ya. Dan ya waktu dengan keluarga jadi lebih banyak ya? Banget gitu, karena anak juga di rumah, kemudian istri juga ngantornya juga nggak full, jadinya ya kita bisa banyak berinteraksi dengan keluarga lah gitu. Yang positifnya. Ya Mas Yudi ini saya kenal udah lama sekali sejak di consumer banking ya Mas Yudi ya. Mas Yudi ini boleh cerita nggak sih, teman-teman ini penasaran, Mas Yudi kan salah satu kadip paling muda nih. Boleh diceritakan sedikit nih latar belakangnya, pendidikannya seperti apa, biar menginspirasi para brilian kita. Ya, jadi kalau saya menempuh pendidikan S1 itu sebenarnya backgroundnya sangat jauh lah gitu ya, dari perbankan, dari bisnis gitu. Karena saya menyelesaikan S1 itu di Fakultas Teknologi Pertanian dengan jurusan teknik pertanian gitu. Dan jurusan teknik pertanian yang saya ambil itu sebenarnya yang dipelajari lebih banyak kepada alat mesin pertanian, kemudian irigasi. Jadi ya sangat jauh banget dengan dunia perbankan dan dunia bisnis gitu. Tapi S2-nya kayaknya Pak? Iya betul. Kemudian begitu masuk di BRI, saya coba ngambil S2 di UGM sini di Jakarta, ngambil marketing sama marketing dan branding gitu ya. Dan alhamdulillahnya lagi ketika di BRI ada program pasca sarjana, saya daftar ya keterima gitu untuk program 2 kali MBA. Jadinya. Jadi saya ikut luar program biasa. MBA di US dulu. Mas Andreas juga sama kan ya, juga mendapat kesempatan yang sama gitu. Jadi ya pengetahuan bisnis, pengetahuan mengenai perbankan gitu banyak saya peroleh ketika saya udah mulai kerja, dan ditambah dengan mengambil kuliah di pasca sarjana di UGM maupun di US waktu itu. Dari situ berkembang terus ya Mas ya. Betul. Jadi nggak hanya pertanian tapi cara berpikirnya sehingga bisa nyambung ke bisnis dan sebagainya. Terus boleh nggak sih diceritakan sedikit rekam jejaknya Mas Yudi dari consumer banking kemana lagi silakan Mas. Iya. Kalau sebelum di BRI sih sebenarnya saya sempat kerja di consumer good. Dulu di distributornya Konimax itu saya jadi kayak asisten manajer untuk pemasaran, penjualan sih lebih tepatnya, karena saya bertanggung jawab terhadap penjualan produk-produk confectionery dan biskuit gitu. Jadi di anak perusahaannya Konimax. Kemudian saya keterima di BRI. Pertama kali di consumer banking, bener kita satu direktorat lah ya waktu itu. Jadi staff di sana di namanya divisi consumer banking gitu ya, yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari direktorat consumer yang ada di BRI sekarang ini gitu. Karena waktu itu pecah menjadi sekian banyak divisi gitu. Dan saya menghabiskan karir saya memang sebagian besar atau mungkin hampir 90% itu ada di consumer banking gitu ya. Karena dari staff, kemudian saya di asisten manager ke divisi kartu kredit, kemudian jadi manajer, kemudian sampai senior manager di kartu kredit, terus kemudian sampai VP sebenarnya saya ada di kartu kredit waktu itu. Tapi terus kemudian 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu saya mendapat kesempatan untuk berpindah jalur dari consumer gitu. Saya mendapat penugasan di divisi KJT kalau dulu namanya, kerjasama teknologi, yang itu di bawah direktorat IT gitu. Kayaknya ada benang merah juga Pak. Jadi
mulai dari consumer goods itu kan membahasnya pasti tentang consumer juga ya. Iya, betul. Sampai sekarang lebih banyak di consumer, apa sih yang kesannya tuh maksud saya ada benang merahnya nggak sih? Ya kalau menurut saya sih ada ya, karena waktu pertama kali masuk di BRI kan juga kita biasanya ditanyakan, kamu minatnya di bidang apa nih? Gitu. Okay. Ya waktu itu aku jawab aja langsung minat di pemasaran lah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya waktu itu saya ditempatkan di namanya bagian pemasaran divisi consumer banking di kantor pusat di lantai 6 dulu. Ya gitu. istilahnya mungkin marketing ya. Iya. Terus selama di BRI ini udah berapa tahun nih Mas Yudi nih? Total sekarang 18 ya. 18 berarti sekitar 90% itu ada di Direktorat Consumer Banking. Betul. Dan saya ngelihat itu kan terakhir Mas Yudi sebagai kepala divisi kerjasama teknologi. Iya. Nah di sana ini kalau saya lihat sih itu seperti meramu transaksi ya. Iya. Bisa dijelasin nggak? Jadi kan kalau saya ngelihat hari ini produk-produk consumer funding, kalau cuma ngomong tabungan, kemudian deposito, giro, itu kan sudah seperti produk generik ya, seperti pasta gigi, sabun, nggak perlu dijelaskan, orang sudah tahu. Betul. Nah, oleh karena itu kelihatannya perlu dibuat suatu platform ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi pas saya di divisi kerjasama teknologi, sebenarnya adalah tugas utama dari divisi kerjasama teknologi itu selaras dengan transformasi digital yang dicanangkan oleh Pak Dirut gitu, bahwa divisi KJT adalah salah satu pilar digitalisasi BRI dari sisi mengembangkan digital ecosystem yang non perbankan gitu. Dan kalau kita lihat strategi digitalisasi di Direktorat DTO itu kan juga ada 3 gitu. Satu adalah digitizing the core, artinya bagaimana proses bisnis utama BRI yang core-nya BRI itu didigitalkan semua, baik itu bisnis proses maupun bisnis modelnya. Kemudian yang kedua tadi digitizing ecosystem platform. Jadi dan yang ketiga adalah new digital inisiatif gitu, dalam artian yang digital banking dan lain-lain itu ada di pilar ketiga. Nah, di KJT ada di pilar kedua tadi gitu. Nah, kalau nyambungnya dengan produk-produk konsumer tentu ini sangat erat gitu, karena kan kita membangun digital ecosystem hanya memfasilitasi istilahnya arus informasi atau arus barang, tetapi arus keuangannya kan belum ditangkap tuh. Betul. Nah, untuk menangkap arus finansialnya itu yang membutuhkan produk-produk dari consumer maupun produk-produk yang lain gitu, baik itu wallet base, saving base maupun loan base gitu. Kalau saya tidak salah kayak Junior Smart, Bristore, Brimola, yes, correct. Kelihatannya meng-create transaksi di sistem keuangan sekolah, perusahaan, e-commerce dan sebagainya ya. Betul. Jadi tadi ekosistem sekolah, ekosistem supply chain manajemen itu kita fasilitasi dengan sistem, kemudian kita masuk juga dari sisi arus keuangannya tadi gitu. Jadi kita dapat benefit data, kemudian yang kedua tentunya adalah benefit kasa dan fee base gitu. Mungkin 7 bulan dianggap sukses, langsung megang produknya. Jadi I don't know ya. Tapi sekarang saya mau tanya, apa sih tantangannya nih untuk membangun mass funding ini langsung dari orang yang meramu produknya nih? Ketika saya ditugaskan di mass funding memang apakah mungkin dulu dilihat track recordnya, ini orang konsumer nih, balikin lagi aja ke konsumer atau bagaimana. Tapi ya begitu saya masuk kemudian saya melihat yang menjadi tantangan utama kalau dari struktur dana tentunya adalah cost of fund kita gitu, dan cost of fund kita dinilai agak kurang kompetitif karena rasio kasa kita kan masih kalah dengan pesaing gitu ya. Nah, jadinya ya tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasio kasa, dan ujung-ujungnya sebenarnya adalah tadi menjadikan COF kita kompetitif gitu, terutama untuk dana retail ya. Itu yang saya tangkap ketika saya masuk ke mass funding gitu. Nah, sehingga mau nggak mau ya kita harus mengambil strategi atau inisiatif-inisiatif yang arahnya ke sana tentunya gitu. Dengan cara kalau
yang sudah saya bayangkan sih istilahnya kita mencoba untuk tadi mengarahkan produk-produk yang sudah generik tadi yang kayak ibaratnya kayak pasta gigi itu tabungan udah kayak pasta gigi. Ini harus kita arahkan menjadi produk-produk yang menjadi sosofan dari platform ekosistem, sosofan dari ekosistem di luar BRI dan mungkin platform-platform digital lainnya semuanya harus BRI bisa masuk sebagai sosofannya gitu. Oke, ini kelihatannya mau transformasi liability dari BRI nih. Berarti kan menggeser depositonya ke arah kasa nih. Betul. Supaya transaksi menghasilkan kasa. Betul. Oke. Tantangannya Mas? Tantangan utamanya kalau saya lihat memang satu sekarang ya preferensi dari customer sendiri gitu ya. Kalau kita lihat dengan adanya perkembangan teknologi dan lain-lain, akhirnya preferensinya orang itu ya sangat tergantung pada tadi reliability dari sistem kita gitu. Dan teknologi ini juga sangat-sangat mendorong atau sangat-sangat merubah tadi kan perilaku dari customer gitu. Itu tantangan pertama. Tantangan keduanya tentunya adalah ya pesaing kan juga mereka juga sama gitu. Istilahnya mengembangkan sesuatu yang mungkin boleh dikatakan ya basisnya sama gitu, tapi mungkin dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda gitu. Itu sih kalau dari sisi tantangan. Nah, tapi dari tantangan yang ada sebenarnya kita juga bisa melihat ada sebuah peluang juga gitu ya. Kalau saya lihat sih di BRI ini kan sebenarnya kita punya community lah ya, community baik itu yang sudah jadi nasabah BRI gitu dalam artian kayak community UMKM yang sudah menjadi nasabah pinjaman atau community lain yang mungkin belum jadi nasabah kita, terus kemudian kayak community mikro kita juga sangat gede gitu. Nah, ini menurut saya bisa jadi peluang kita untuk mengembangkan tabungan ataupun giro tapi yang berfokus pada transaction. Jadi kalau preferensi customer hari ini, kalau saya ngelihat seorang nasabah di perkotaan ya, bangun tidur itu nggak pernah memikirkan nanti siang saya mau ke bank ya, mau ke bank, mau antri, mau transfer uang, karena yang dia pikirin pagi-pagi dia mau bayar uang sekolah anaknya pasti pakai bank. Dia mau bayar DP KPR-nya, beli rumah, dia pasti menggunakan fasilitas bank. Dia mau cari mobil, fasilitas bank. Apapun itu ujung-ujungnya di bank, tapi dia nggak pernah berpikir tentang banknya sendiri atau untuk datang ke kantor banknya gitu ya. Itu challenge tersendiri nih. Gimana menanggapinya? Ya, tadi bahwa orang mungkin istilahnya terakhir kali ke bank itu kalau ditanya atau datang ke outlet banknya gitu mungkin udah lupa gitu ya, 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu gitu, karena ya tadi preferensinya udah pengennya adalah semuanya udah ada di tangannya dia gitu. Ya kita sebutnya era sekarang itu adalah bukan lagi mobile centric tapi mobile first gitu. Artinya semuanya harus ada di mobile gitu. Nah ini ya tadi preferensi customer sudah mengarah ke situ gitu, sehingga ya mau nggak mau kita harus mengarah ke sana juga gitu. Makanya kita juga kebetulan ini kemarin pas saya gabung di Mass Funding sudah ada salah satu inisiatif yang menurut saya adalah sangat bagus dan breakthrough gitu ya, yang kita sebut sebagai digital saving, sehingga orang itu tadi nggak perlu lagi even mau buka rekening pun nggak perlu datang ke cabang gitu. Buka rekening cukup lewat handphone atau lewat tablet atau lewat laptop udah bisa buka rekening sampai dengan benar-benar rekeningnya jadi aktif bisa digunakan untuk transaksi menggunakan tapi mobile ada satu banking. challenge saya Mas. Ya. Gimana KYC-nya? KYC-nya kebetulan udah disetujui sama OJK gitu, alhamdulillahnya gitu. Karena kita menggunakan teknologi digital certificate gitu dari boleh dikasih bocoran sedikit? Sebuah ya terobosan gitu ya. Kalau kita lihat digital saving dari beberapa bank kan masih menggunakan video banking gitu, yang istilahnya orang apply menggunakan mobile, tapi kemudian nanti tetap KYC-nya tadi adalah dengan video gitu kan, berinteraksi dengan petugas bank melalui video. Tapi kalau yang punyanya BRI ini, yang digital savingnya BRI ini benar-benar seamless gitu. Karena saya juga kemarin udah nyoba juga gitu ya, walaupun saya udah ada rekening BRI, saya coba gitu prosesnya dengan menambah rekening dengan proses KYC segala macam itu sangat mudah gitu. Dan ya ini menurut saya adalah sesuatu yang bisa jadi senjata utama kita untuk memasarkan tabungan gitu.
Jadi selain tadi preferensi nasabah, kalau saya ngelihat ada satu yang harus diperhatikan juga, culture. Karena perkembangan teknologi yang cepet banget, kadang-kadang pegawai kita nggak bisa ngejar. Itu gimana tuh jalan? Ya, itu salah satu tantangan kita. Memang tenaga pemasar kita kan boleh dikatakan sudah cukup senior gitu. Nah kemudian ya mindsetnya juga tadi atau culture-nya tadi mungkin ya selama ini mereka namanya jualan tabungan, jualan giro ya pokoknya gimana caranya tabungan atau giro ini dananya naik terus gitu kan. Tapi mungkin mainnya di akhir bulan. Mas Andreas kan punya pengalaman di cabang gitu, seperti itulah kira-kira ya. Nah, mindset seperti inilah yang harus kita transformasi gitu ya. Artinya makanya kemarin salah satu inisiatif yang akan saya propose adalah menjadikan RM Dana itu adalah sebagai digital ambassador gitu, dan akan banyak menjual produk-produk simpanan itu tidak menjual produk simpanannya, artinya tidak menawarkan kepada, katakan datang kepada pedagang, Bu buka giro ya, Pak buka giro ya gitu, atau datang ke sekolahan juga gitu, Pak sekolah ini belum punya giro, dananya banyak, buka giro di BRI ya. Bukan seperti itu, tapi kita rubah untuk nanti mindsetnya adalah mereka menjual solusi dulu gitu ya. Solusi kepada nasabah-nasabah kita gitu. Ya, contohnya datang ke sekolah itu bukan jualan, Pak Bu buka rekening giro anak-anak buka Junio ya Bu, tapi enggak. Nah, apalagi sekarang gitu ya, sangat kontekstual ketika masa pandemi ini kan sekolah-sekolah semuanya istilahnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh gitu. Nah kebetulan kita punya platform digital ecosystem untuk sekolah kita di Junio Smart, yang mana itu bisa sangat membantu sekolah-sekolah ataupun bimbingan belajar untuk menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan pembelajaran gitu. Nah, sehingga peluang ini yang harus kita tangkap dengan cara ya RM itu jualannya adalah solusinya gitu. Datang ke sekolah, Pak Bu ini ibaratnya Ibu kan tetap masih mau menyelenggarakan pembelajaran. Nah kita punya tools untuk pembelajaran ini gitu. Kalau mereka sudah tertarik mau, nanti tinggal Ibu buka rekening aja, biar kalau bayar sekolah muridnya ini bisa lewat BRI gitu. Betul. Jadi jualan rekeningnya itu mungkin di belakang, tapi jualan solusinya inilah yang harus kita kedepankan. Ke depan nih mau bikin acara sosialisasi ke semua RM, ada tips dan triknya nggak? Mau dikumpulin lewat webinar atau seperti apa? Ya, ini tadi barusan kita udah. Luar biasa. Baru aja tadi jam 2 kita kumpulin, tapi yang hari ini tadi kita lebih ngomongin yang digital saving gitu, bahwa kita ada digital saving segera akan kita luncurkan, termasuk tadi sih saya sampaikan bahwa ya dengan adanya digital saving maka tadi fungsi dan peranan dari RM Dana itu sudah saatnya berubah gitu. Artinya orang kan gak akan datang ke kita untuk buka rekening kan, tapi orang ya udah cukup dari rumah aja dengan handphone gitu atau dengan tablet gitu. Sehingga ya tadi fungsi dan peranan dari RM Dana ini yang akan kita coba alihkan atau berdayakan untuk menjadi tadi digital ambassador lah itu. Karena ini juga sebenarnya adalah salah satu upaya kita untuk mentransformasi nasabah kita kan. Karena kalau di masa sekarang ini, kalau nasabah-nasabah juga tidak bertransformasi, mungkin bisnis proses atau bisnis model mereka juga sudah ketinggalan gitu kan. Betul. Dengan adanya teknologi ya, seperti contohnya tadi kalau ada sekolah-sekolah yang mungkin selama ini belum menggunakan teknologi, dengan adanya masa pandemi ini bagaimana mereka masih bisa menyelenggarakan pembelajaran gitu. Kira-kira seperti itu sih ya yang harus berevolusi ya. Betul. Nah, kalau enggak punah juga. Setuju. Terus Mas Yudi, ini kan eranya open banking nih, karena banyak muncul financial technology service, fintech itu. Jadi menurut Mas Yudi, dengan adanya open banking ini, bank ini fungsinya akan terdisrupsi atau seperti apa? Karena kalau kesannya kita buka semuanya ke mereka, kan kita seperti clue saja. Sementara mereka yang mendapatkan hal-hal lainnya, kita hanya jadi cluesnya aja, jadi cuma jadi back endnya aja. Itu bagaimana menurut dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian apalagi ada blockchain dan lain-lain, itu memang fungsi utama dari perbankan atau istilahnya filosofi utama dari perbankan sebagai financial intermediary itu
akhirnya menjadi hilang sebenarnya kan. Ya tadi hanya sekedar jadi naruh duit, tapi bukan naruh duit seperti dana pihak ketiga gitu kan. Iya betul. Ya kan tadi seperti OVO ada, GoPay, ada, kita punya link aja. Nah itu gimana tuh? Ya tadi makanya begitu fungsi intermediary-nya hilang, fungsi istilahnya tadi basic dari perbankannya sendiri, bisnis model perbankannya sendiri kan akan terdelusi ya dengan adanya teknologi. Makanya kita harus membangun bisnis model baru yang ibaratnya tadi dengan teknologi, dengan ya menggantikan bisnis model yang ada. Artinya kalau selama ini kita mungkin revenue kita banyak didorong dari interest margin, mungkin harus kita coba shift ke fee base sebanyak-banyaknya dengan cara tadi memberikan produk-produk alternatif gitu ya. Contohnya sekarang kita kan juga sebenarnya digital saving ini kan juga salah satu mencoba untuk tadi kan menggeser ke arah yang lebih digital dan apa ya istilahnya meninggalkan konsep dari financial intermediary tadi gitu. Betul. Dan tadi mentransform RM merchant untuk jualan platform segala macam itu kan juga istilahnya arahnya adalah untuk kita bisa mendapatkan fee base, kita bisa mengurangi tadi financial intermediary-nya tadi gitu. Kira-kira seperti itu sih. Nah, ini kalau kita ngelihat hari ini kan banyak sekali pesaing-pesaing kita juga melakukan seperti fungsi agent banking yang sudah dilakukan nih. Nah, bagusnya ini kita kolaborasikan atau kita memperkuat yang sudah ada. Kalau secara pribadi sih saya memang kita bisa menempuh dua strategi gitu ya. Artinya satu adalah ya kita head to head compete gitu untuk mungkin segmen-segmen yang ibaratnya kita kuat di situ gitu. Contohnya adalah ya segmen-segmen mikro, segmen rural area gitu. Tapi kalau untuk segmen yang lain mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mereka gitu. Karena contohnya adalah mungkin fintech kayak Bukalapak atau Grab gitu yang mereka udah punya Grab kios, mereka punya ini betul. Padahal kita punya juga agen Briling gitu kan. Barusan saja tadi kan ada berita si Grab juga meluncurkan namanya Grab Merchant gitu ya. Yang itu juga kita apakah kita mau compete atau kita mau berkolaborasi gitu. Ya kalau untuk di perkotaan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mereka, tapi untuk segmen di luar perkotaan menurut saya kita masih bisa compete atau head to head dengan mereka dengan menyediakan produk atau layanan yang sama gitu. Karena kayak yang case-nya Grab Merchant itu sebenarnya mereka menyediakan kayak POS system gitu. POS system tapi terintegrasi dengan Grab gitu. Dan usernya udah gede kan. Tapi kalau di rural area betul. Kan belum ada nih. Nah, kita bisa building ekosistem sendiri. Contohnya di pasar-pasar tradisional, di pedesaan-pedesaan itu kita mungkin bisa building our own ecosystem di sana gitu. Betul. Apalagi jumlahnya agen banking kita sudah mencapai 400 ribuan gitu. Jadi dengan angka segitu siapa lawannya gitu kan? Iya, betul. Saya pernah sedikit riset waktu beberapa bulan yang lalu, angka transaksi kita jauh kalau digabung antara yang tadi saya sebutin, ada OVO, GoPay dan sebagainya. Kalau digabung angkanya masih jauh dari nilai transaksi Briling selama setahun. Iya, betul. Karena udah mencapai 600 triliun ya. Betul. Iya. Ya, sangat besar sih. Selama di DJS ini apa quick win ini, Pak? Saya quick win yang sudah saya rancang adalah tadi mentransform RM dengan kita modeling memasarkan digital platform ekosistem. Ini yang ya mungkin quick win dalam artian nanti akan ada ya penambahan jumlah sekolah yang banyak gitu. Rekening juga mudah-mudahan bisa banyak gitu. Tapi dari sisi
dana atau kasanya mungkin tidak terlalu signifikan, karena itu perlu waktu kan untuk terjadi peningkatan itu. Jadi kalau saya quick win-nya adalah kita mencoba untuk dapat rekening sebanyak-banyaknya, apalagi dengan ada didukung oleh digital saving tadi gitu. Terus kemudian RM-nya kita gerakkan untuk fokus jualan ke platform-platform digital, Junio, Smart Bri, Store, Brimola, dan mungkin BRI Smart Billing gitu. Nah, itu harapannya ini bisa, yang RM lakukan adalah upaya untuk membentuk ekosistem pembayaran di sekolah, di supply chain ekosistem, sedangkan yang digital saving adalah untuk melayani individual gitu. Jadi itu yang akan coba kita kencengin di bulan Juli ini. Harapannya sih kita bisa catch up untuk dengan kompetitor lah gitu. Semoga. Amin. Terus Mas Yudi, ini kan dengan kompetisi yang begitu sengitnya ya, untuk memperebutkan kasa, tentunya menguras energi, waktu dan sebagainya dari Mas Yudi ya. Tapi Mas Yudi sendiri kan harus terus mengupgrade pengetahuannya, terus kemudian juga mengupgrade network dan lain-lainnya. Itu bagaimana itu membagi waktunya, terus apa yang dilakukan supaya bisa terupgrade kompetensinya? Ya, selama masa pandemi ini terus terang bisa jadi kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk upgrade pengetahuan gitu. Karena tadi kan awal-awal kita bisa WFH di rumah, kadang Sabtu Minggu kita juga nggak keluar hanya di rumah aja gitu. Makanya waktu itu saya juga banyak mendaftar kursus-kursus online gitu ya, baik itu yang dari sekolah-sekolah ternama kayak Harvard sama MIT gitu, mereka menawarkan free course juga kan, ataupun yang dari Indonesia juga banyak itu kayak kemarin kelas.com lah atau apalah, mungkin hanya dengan 100.000 200.000 tapi kita paling nggak dapat sesuatu yang lumayan gitu untuk upgrade pengetahuan gitu. Dan tadi sambil ngisi waktu kalau Sabtu Minggu terutama, atau pas lagi WFH gitu kan, kita sambil dengerin training online gitu. Kemudian ya baca buku juga tentunya, dan kalau yang enak sekarang sebenarnya saya pilih adalah pakai Kindle gitu dengan Audible-nya gitu. Jadi kita baca tapi sambil dibacain gitu. Karena kalau dengerin Audible kan istilahnya dibacain, kita sambil baca lebih enak gitu. Ngikuti perkembangan zaman. Terus saya juga berupaya untuk ikut komunitas-komunitas di luar gitu dengan teman-teman marketing. Ada salah satu komunitas di luar yang UMKM kecil-kecilan gitu, itu juga saya ikut ke situ paling enggak, karena dari teman-teman ini juga kadang mereka ngadakan, yuk kita bikin gathering dong atau diskusi, ngundang narasumber siapa gitu. Bahkan beberapa kali saya pakai Innovation Center. Innovation Center saya pakai 2 kali. Di Brilliant Center saya kemas waktu itu menjadi Brilliant Sign. Itu sebenarnya adalah komunitas saya di luar, komunitas memberi namanya. Jadi komunitas memberi ini kan mereka punya agenda kayak memberikan sharing knowledge kepada anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya ini sebenarnya adalah UMKM di sekitaran Jakarta lah ya, kalau yang di Jakarta ini. Nah, sharing knowledge ini biasanya mereka kan namanya UMKM kadang ya masalah tempat lah, masalah ya yang simple kayak sarana prasarana bahkan konsumsi gitu. Nah, ini komunitas virtual nih Pak? Awalnya sih memang komunitas fisik gitu, yang sering bertemu gitu. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini akhirnya kita sekarang banyaknya pakai Zoom gitu. Tapi waktu itu masih sebelum pandemi, saya makanya sempat 2 kali ngadakan memfasilitasi mereka untuk kumpul, kemudian diskusi, kemudian bahkan sampai istilahnya ada yang launching produknya mereka gitu. Terus yang terakhir malah saya kemas dengan namanya Brilliant Sign. Terakhir kapan acaranya? Terakhir di lantai 9 itu aku lupa ya, bulan Februari atau bulan Maret gitu seingatku. Itu lumayan karena kita ngundang dari luar, komunitas memberi itu sendiri ada sekitar 50-an orang. Dari BRI waktu itu kabak gitu, dan staff ada hampir 200-an. Jadi penuh waktu itu. Ya lumayan di situ gitu. Oke Mas Yudi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita dapat banyak sekali insight dari Executive Vice President Mass Banking Division. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi Mas Yudi.
Sukses selalu dan semoga visinya terwujud. Amin, amin. Terima kasih.